Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah mempertemukan kita kembali di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi akhir zaman dan teladan terbaik bagi umat manusia yang mengantar ke jalan yang benar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan saya semoga saudara-saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar, dan selalu mendapatkan kemudahan di setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siapakah dia sang penghuni langit? Kita mulai kisah ini. Pemuda dari Yaman itu dikenal selaku pemuda miskin. Pekerjaannya sehari-hari adalah menggembalakan kambing milik orang lain. Upah yang didapatkannya hanya sedikit. Digunakannya upah itu untuk biaya hidup bagi dirinya dan juga ibunya. Ia hidup dalam serba kekurangan. Pakaian miliknya hanya 2 helai saja. Telah terlalu lusuh sebenarnya untuk dikenakannya. Namun jika ia mendapati dirinya mempunyai sedikit sekali kelebihan uang, diberikannya untuk membantu tetangganya yang hidup serba kekurangan seperti dirinya, bukan digunakannya untuk membeli pengganti pakaian lusuhnya. Uwais Al-Qarni, nama pemuda Yaman baik hati itu. Uwais hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya telah wafat dan Uwais tidak mempunyai saudara kandung. Keadaan ibunya yang telah tua itu pun menyedihkan. Kedua kakinya lumpuh. Dengan ketaatan yang amat terpuji, Uwais merawat ibu yang sangat dicintainya itu. Sama sekali ia tidak pernah mengeluh ketika merawat ibunya. Tidak berani pula ia membantah perintah ibunya. Uwais sangat patuh pada ibunya. Jika ibunya ingin ke suatu tempat, Uwais akan segera menggendong ibunya dan mengantarkan ke tempat yang dikehendaki ibunya. Sosok Uwais Al-Qarni sebenarnya terbilang tampan. Bola matanya berwarna kebiru-biruan dan rambut kemerah-merahan. Kulitnya pun berwarna kemerah-merahan. Perawaan tubuhnya tegap dengan dada bidang. Namun ia tidak berusaha menunjukkan ketegapan perawaan dan bidang dadanya ketika berjalan. Cara berjalannya bahkan terlihat seperti sedang menunduk. Pandangannya senantiasa tertuju pada tempat sujudnya, dan tangan kanannya berada di atas tangan kiri, seperti sikap ketika berdiri dalam sholat. Uwais memeluk Islam ketika seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar di Yaman. Meskipun belum pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Uwais sangat mencintai utusan Allah itu. Sejak memeluk Islam, Uwais tidak pernah lalai membaca Al-Quran. Ia juga lebih sering menangis, bukan karena ia menangisi kehidupannya yang serba kekurangan, juga bukan karena cemooh atau caci maki yang kerap didapatkannya dari orang-orang di sekitarnya. Uwais kerap menangis karena ketakutannya memikirkan kehidupan akhirat yang akan dijalaninya. Seperti halnya orang-orang Yaman lainnya yang telah memeluk Islam, Uwais ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ia sangat ingin mendengar langsung dakwah dari orang yang sangat dicintainya itu. Namun sangat sulit ia wujudkan keinginannya itu.
Ia tidak ingin meninggalkan ibunya. Jika ia ke Madinah, siapa yang akan menjaga dan merawat ibunya? Untuk sementara waktu, Uwais hanya bisa mendam perasaan rindu bergeloranya untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski belum bisa bertemu, namun Uwais selalu berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Jika didengarnya ada orang Yaman yang baru datang dari Madinah, ia akan segera menemuinya. Ia akan bertanya tentang hal-hal yang diperintahkan Rasulullah kepada kaum muslimin. Tak lupa pula ia tanyakan kabar Rasulullah. Maka terperanjatlah ia suatu hari ketika mendengar Rasulullah terluka dalam perang Uhud. Gigi Rasulullah patah dalam peperangan itu karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Air mata Uwais berlinang membayangkan utusan Allah yang sangat dicintainya itu terluka. Ia merasa dirinya yang seharusnya terluka dan bukan Rasulullah. Ia pun ingin merasakan luka seperti yang dialami Rasulullah. Maka segera ia mengambil batu dan memukul giginya sendiri hingga patah. Semua itu dilakukannya sebagai bukti kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berlalu. Selama itu pula Uwais hanya menyimpan gelora kerinduannya untuk bertemu Rasulullah. Tetapi kerinduan itu terus bergejolak besar hingga sangat sulit ia tahan sendiri pada akhirnya. Ia sangat ingin bertemu Rasulullah, tapi bagaimana ia harus mengungkapkan keinginannya itu pada ibunya? Uwais bingung sendiri. Uwais akhirnya memberanikan diri. Ia utarakan keinginannya itu pada ibunya. Ibu, aku memohon izinmu untuk berangkat ke Madinah. Uwais menundukkan pandangan ketika menyampaikan keinginannya. Aku ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ibu memperkenankan keinginanku ini? Ibu Uwais sesungguhnya sangat mengetahui kerinduan anaknya itu untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka katanya kemudian, "Kuberikan izin padamu, wahai anakku. Pergilah engkau ke Madinah, temuilah Rasulullah di rumahnya. Namun ingatlah baik-baik pesanku. Setelah engkau bertemu dengan Rasulullah, segeralah engkau kembali pulang." "Ya Bu, insya Allah akan kuingat pesanmu." Sungguh tak terkirakan gembiranya hati Uwais mendapat izin ibunya. Ia segera berkemas. Sebelum berangkat, ia siapkan keperluan ibunya terlebih dahulu. Ia juga berpesan dan meminta tetangga-tetangganya agar turut menjaga ibunya selama ia bepergian. Setelah semuanya siap, Uwais berpamitan. "Berangkatlah wahai anakku, kuberikan restuku. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungimu dalam perjalanan itu." Setelah mencium tangan ibunya, berangkatlah Uwais kemudian. Sesungguhnya jarak antara Yaman dan Madinah sangat jauh, terentang sekitar 400 km. Bukan perjalanan yang mudah pula untuk ditempuh. Terlebih-lebih bagi Uwais yang hanya berjalan kaki dengan bekal seadanya. Namun Uwais tak peduli dengan semua itu. Kerinduannya untuk bertemu dengan Rasulullah mampu mengalahkan segala rintangan dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuhnya. Ia terus berjalan dengan penuh semangat. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan menguras tenaganya, Uwais akhirnya tiba di Madinah. Dengan langkah ringan, bergegas ia menuju kediaman Rasulullah. Benar-benar gembira ia karena sebentar lagi akan berjumpa dengan orang yang selama itu sangat ia rindukan. Terbayang betapa bahagianya ia bisa bertemu langsung dengan Rasulullah.
Uwais mengucapkan salam di depan pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Terdengar jawaban dari dalam rumah. Bukan suara Rasulullah, melainkan suara perempuan. Waalaikumsalam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tampaknya yang menjawab salam Uwais. Aisyah keluar dari dalam rumahnya untuk menjumpai tamunya. Uwais bertanya, di mana Rasulullah yang sangat dirindukannya itu? Kekecewaannya seketika itu mengemuka ketika Aisyah memberitahunya bahwa Rasulullah tidak berada di rumah. Rasulullah sedang memimpin pasukan kaum muslimin di medan peperangan, jelas Aisyah. Wajah Uwais jelas membayangkan kesedihan dan kekecewaan. Sangat ingin ia sebenarnya tetap tinggal di Madinah untuk menunggu kepulangan Rasulullah. Namun Uwais teringat pesan ibunya untuk segera pulang ke Yaman. Terbayang keadaan ibunya yang tua lagi lumpuh. Tentu sangat merepotkan tetangga-tetangganya untuk merawat ibunya selama ia pergi. Semua itu mampu mengalahkan keinginannya untuk menunggu kepulangan Rasulullah. Sekalipun ia sangat mencintai Rasulullah, ia memilih untuk mentaati pesan ibunya. Jika demikian, kata Uwais pada Aisyah, hamba akan kembali ke Yaman untuk kembali merawat ibu hamba yang telah tua dan sakit. Hamba tidak bisa meninggalkannya terlalu lama. Wahai Ummul Mukminin, sampaikan salam dan hormat hamba pada Rasulullah. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan sedih tak terkira. Perjalanan berat lagi sukar yang telah ditempuhnya hingga tiba di Madinah tidak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Ia harus pulang ke Yaman dengan tangan hampa. Beberapa saat setelah kepulangan Uwais al-Qarni, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari medan peperangan. Seketika bertemu istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah langsung bertanya tentang kedatangan seseorang yang sedang mencarinya. Aisyah menjelaskan, memang ada seorang pemuda dari Yaman yang sangat ingin bertemu Rasulullah. Namun karena ia tak ingin lebih lama lagi meninggalkan ibunya yang telah tua lagi sakit, ia terpaksa pulang. Lelaki itu sangat taat dan berbakti pada ibunya, kata Rasulullah. Ketahuilah, pemuda itu adalah sang penghuni langit. Aisyah dan para sahabat tertegun mendengar ucapan Rasulullah. Jika kalian ingin menjumpai lelaki itu, kata Rasulullah selanjutnya, perhatikanlah telapak tangannya. Terdapat tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya itu. Rasulullah lantas memandang Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab serta bersabda, jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian. Ketahuilah, ia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Begitulah Uwais al-Qarni, pemuda Yaman yang tidak pernah dihiraukan orang-orang di daerah kediamannya itu. Sesungguhnya pemuda yang sangat istimewa. Uwais tidak dikenal di bumi, namun amatlah terkenal ia di langit. Dialah sang penghuni langit. Jika ia berdoa atau bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Bahkan kepada sahabat-sahabat utamanya sekalipun, Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminta doa dan istighfar dari lelaki Yaman yang bertanda putih pada telapak tangannya itu untuk diri mereka. Dari kisah itu, maka kita bisa menarik sebuah hikmah bahwa kemuliaan seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketakwaannya kepadanya, bukan karena banyaknya harta kekayaan, pangkat, atau jabatan yang disandangnya, atau hal-hal lainnya.
Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.